Halo semuanya, perkenalkan nama saya seperti nama channel ini. Saya doakan semoga hari kalian menyenangkan. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan alur cerita film. Film ini menceritakan tentang seorang tahanan baru di penjara. Tahanan ini nekat melawan semua penguasa di penjara itu. Nah, nggak usah banyak cakap lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di scan, terlihat ada bus yang membawa tahanan. Penjara ini sangatlah ketat dan dijaga oleh banyak penjaga di penjara itu. Singkatnya, semua tahanan turun dari bus itu. Tahanan itu dikumpulkan dalam satu ruangan untuk dibicarakan kasusnya. Salah satunya Ricky. Ricky dihukum karena kasus pembunuhan dan penyerangan. Tak disangka, tubuh Ricky ternyata terdapat peluru. Namun Ricky tidak mau menghilangkan karena itu dijadikannya sebagai kenang-kenangan. Kepala sipir adalah orang yang terkuat. Kedua, asisten sipir. Dan yang terakhir adalah 4 penguasa di setiap sektor itu. Terlihat ada Pak Tua. Pak Tua itu dianiaya dan mainannya dirusak oleh penguasa sektor itu. Namun saat petugas datang, penganiaya itu malah memberitahu bahwa dia jatuh dari lantai. Singkatnya, penguasa itu pergi. Namun tiba-tiba ada orang yang menendang kakinya. Dan itu menyebabkan cedera di matanya. Penguasa itu marah kepada Ricky. Dan ia meminta bantuan Zoro untuk mengalahkannya. Namun Zoro di situ sedang dalam pengawasan sipir. Akhirnya, dia pun menyogok penjaga untuk melepaskan Zoro. Singkatnya, Zoro pun dilebebaskan. Di scan selanjutnya, nampak penjaga penjara menolak pembebasan Pak Tua yang telah dianiaya sebelumnya. Pak Tua itu dicurigai diam-diam mengirim surat untuk keluarganya. Namun penjaga itu tidak mempercayainya dan tetap menolak pembebasan Pak Tua itu. Saat patroli malam, tiba-tiba penjaga itu jatuh karena ia melihat tahanan yang bunuh diri saat itu. Dan itu adalah Pak Tua yang ditolak pembebasannya. Para tahanan juga menilai jika Pak Tua itu sangat baik dan dia hanya melanggar lalu lintas, yang akhirnya dia dikirim di penjara itu. Saat mayatnya dibawa, tiba-tiba Ricky menghalangi petugas itu. Lalu dia membuka kain yang menutupi mayat Pak Tua itu. Lalu dia melepaskan rantainya dari tangannya. Kok bisa ya? Ricky juga meletakkan mainan di atas mayat itu. Dan nampak Ricky sangat marah kepada penguasa sektor itu. Para tahanan diberi waktu 15 menit untuk mandi dan sebagainya. Tiba-tiba Zoro menyerang Ricky. Namun Ricky tidak terluka sama sekali. Tak butuh waktu lama, Ricky langsung membunuh penguasa sektor utara itu dan Zoro. Saat pergi, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Ricky. Dan nampak ia seperti ingin melawan Ricky. Singkatnya, Ricky dimasukkan ke sel lagi. Dan nampak seperti kesakitan di dadanya. Ricky adalah anak dari Bapak Ho. Saat kecil, Ricky mempunyai kekuatan super yang orang lain tidak dimiliki. Ricky lalu melihatkan jurus-jurus yang dia miliki, namun pamannya langsung menghantamnya. Singkatnya, Ricky ingin belajar Qigong dan dia akan membantu orang-orang yang lemah. Malamnya, pamannya mengajarkan jurus-jurus itu. Qigong tercipta dari energi dalam tubuh. Jika Ricky bisa mengendalikan, dia akan bisa jurus itu. Pamannya akhirnya melemparkan nisan itu ke Ricky. Dan nampak Ricky yang kuat dan seolah-olah tidak ada yang luka di tubuhnya. Singkatnya, asisten sipir ingin bertemu dengan Ricky. Ricky pun menghampirinya. Dan petugas membicarakan kasus Ricky kepada asisten sipir itu. Ricky Ho sangatlah berbahaya karena sudah membunuh 2 orang tahanan di penjara itu. Asisten sipir ingin menanyakan peluru di dadanya dan dia nampak marah karena sudah membunuh 2 orang itu. Ricky langsung marah, tapi asisten sipir dan petugas itu nampak ketakutan. Di dalam sel, Ricky memainkan serulingnya. Dan ia ingat saat dia bersama pacarnya yang sedang bermain. Pacarnya nampak senang dengan Ricky. Namun petugas itu langsung menyuruh untuk berhenti memainkan serulingnya. Scan selanjutnya, terlihat orang yang membunuh Pak Tua itu sangat marah. Andrew di situ ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Sa datang bersama ayahnya, Oscar. Lalu menghentikannya. Oscar di situ mengingatkan Andrew untuk mengerti aturan di sektor ini dan membicarakan masalah dulu biarlah berlalu. Nama Andrew di situ tidak terima. Tanpa pikir panjang, Oscar langsung menebas kepala Andrew. Asisten sipir memanfaatkan Oscar untuk membunuh Ricky. Namun di situ Oscar tidak setuju. Tanpa pikir panjang, asisten sipir memberikan pisau dan Oscar bebas melakukan apapun di sektor itu. Singkatnya, Oscar menemui Ricky dan Oscar ingin membunuhnya. Para tahanan juga mengatakan bahwa Oscar jika sudah memperlihatkan tatonya, dia akan membunuh. Para tahanan juga melihat perkelahian itu. Singkatnya,
Ricky memenangkan pertandingan itu dan Oscar mati di tangan Ricky. Akhirnya Ricky menurunkan Andrew yang disalib oleh Oscar. Naasnya, ternyata Andrew di situ sudah mati. Semua tahanan pun marah kepada asisten sipir itu. Tiba-tiba ada orang yang muncul pada saat itu. Logan ketua sektor barat, Tarzan ketua sektor timur, dan Dragon ketua sektor selatan. Dan nampak ada seorang anak yaitu Sha, anak dari Oscar yang sedih karena ayahnya yang sudah meninggal di tangan Ricky. Sha di situ menirukan Ricky saat membunyikan daun itu. Namun Sha tidak bisa memainkannya. Singkatnya, Ricky mengajari Sha cara memainkannya. Namun Sha malah menangis karena lidahnya yang dipotong oleh Logan. Singkatnya, Ricky memberikan serulingnya. Nampak Sha bisa membunyikan dan sangat senang. Karena Ricky memberikan serulingnya, akhirnya Sha memberikan daun kepada Ricky. Ternyata daun itu adalah daun opium, seperti ganja mungkin ya. Dan Sha memberitahu bahwa dia mendapatkan dari sektor barat. Namun di situ ternyata ada Logan yang melihatnya. Logan memberitahu bahwa Ricky telah memberitahu tentang daun itu. Sha akhirnya menemui Logan dan Logan meminta untuk Sha membunuh Ricky. Namun Sha tidak mau melakukan itu. Semua tahanan pun melihat bahwa Sha telah dibakar oleh Logan. Karena penasaran, Ricky menghampirinya dan Ricky melihat serulingnya. Di situ, Ricky langsung mematahkan serulingnya dan nampak ingin balas dendam dengan Logan. Ricky membakar kebun daun opium itu. Ricky juga akan membalaskan kematian Sha. Semua tahanan juga melihat bahwa sektor barat terbakar. Daun itu juga membunuh nyawa yang tidak berdosa. Singkatnya, Logan akhirnya mengeluarkan jurusnya dan tepat mengenai rusuk si Ricky. Dan nampak semua tahanan ingin membakar penjara dan mereka bisa kabur dari penjara itu. Kepala sipir ingin kembali besok. Dan asisten sipir akhirnya untuk membunyikan alarm kosong. Ricky ingat perkataan pamannya. Akhirnya Ricky bangun dan Logan di situ nampak kaget. Mereka pun berkelahi di situ. Namun Dragon dan Tarzan ternyata ikut membantu. Ricky kalah dan diikat oleh Tarzan. Saat bertarung dengan Tarzan, tiba-tiba ada semen datang dan menyebabkan Ricky tidak bisa bergerak karena ada semen di tubuhnya. Keesokan harinya, semuanya berkumpul untuk menunggu kepala sipir datang. Karena kelamaan, sampai-sampai semuanya ketiduran. Saat kepala sipir datang, mereka langsung kaget dan nampak tunduk kepada kepala sipir itu. Kepala sipir itu datang bersama anaknya. Anaknya sangatlah jahil kepada orang tua. Saat berjalan, anaknya tiba-tiba terjatuh. Kepala sipir itu langsung menyiksa salah satu tahanan itu. Asisten sipir akhirnya memberitahu bahwa stok opium telah terbakar semuanya. Kepala sipir itu langsung kaget dan langsung seperti sakit jantungnya. Anaknya pun langsung memberikan obat kepadanya. Asisten sipir memberitahu siapa yang telah membakar opium itu. Dan tiba-tiba Ricky seperti punya kekuatan di tubuhnya. Dan dia langsung marah kepada kepala sipir itu. Namun di situ ada Tarzan yang memukulnya dari belakang. Pertarungan pun tidak terelakkan. Dan karena Ricky adalah seorang yang berbahaya, akhirnya dia pun membunuh Tarzan. Saat mau melawan, tiba-tiba Ricky terjatuh dan itu adalah jebakan kepala sipir. Kepala sipir menyuruh semua tahanan untuk menyekop Ricky ke dalam lubang itu. Nampak ada orang yang menolak, dia langsung ditembak dan mati di tempat. Akhirnya, semua tahanan mau tidak mau harus menyekop Ricky. Dan jika Ricky bertahan selama 7 hari, dia akan dibebaskan. Ricky juga diberi alat pernapasan, yaitu sebuah bambu. Malamnya, semuanya nampak menyesal kepada Ricky. Mereka juga melihat bahwa Ricky masih hidup. Singkatnya, Logan datang, dia memberi daging di bambu itu. Dia ingat, pacar Ricky bernama Zing. Saat pulang dari sekolah, Ying melihat perdagangan semacam narkoba gitulah. Saat membalikkan badan, tiba-tiba ada orang di belakangnya. Saat mau dimantap-mantap, Ying langsung kabur. Naasnya, dia meloncat dari gedung itu. Ying pun meninggal di tempat saat itu. Tanpa pikir panjang, malamnya Ricky langsung membalaskan dendamnya. Ricky membunuh bos pengedar itu. Oleh sebabnya, Ricky dipenjarakan di penjara itu. 7 hari kemudian, semua tahanan tidak sabar melihat Ricky. Asisten sipir yakin bahwa Ricky pasti sudah mati. Saat diangkat, ternyata Ricky belum mati, melainkan tidur. Nampak semua tahanan bergembira. Singkatnya, Ricky langsung dijurus oleh Logan, yang menjadikan Ricky ditangkap. Kepala sipir ingin berteman dengannya, namun Ricky tidak sudi berteman dengan kepala sipir itu. Tanpa pikir panjang, Ricky langsung disiksa saat itu. Ricky pun ditahan lagi di sel.
Namun ada orang yang bernama Ferdi yang memberi makanan kepadanya. Tahanan itu menganggap bahwa Ricky adalah pahlawan untuk semuanya. Namun di situ ada orang yang melihat Ferdi itu. Ferdi akhirnya disiksa saat itu. Tanpa pikir panjang, Ricky langsung membunuh orang yang menyiksa Ferdi. Semua tahanan juga marah. Akhirnya mereka langsung menyiksa dan membunuh asisten sipir itu. Singkatnya, Ricky langsung bertarung dengan kepala sipir itu. Karena Ricky tak tertandingi, Ricky langsung memasukkan kepala sipir itu ke penggilingan daging. Terlihat, semua tahanan dan penjaga penjara sedang tawuran. Ricky langsung memukul tembok itu dengan jurusnya. Singkatnya, mereka semua bisa bebas dari penjara itu. Cerita pun selesai. Terima kasih.